Rojo korban ini untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan. Kan saat ini kan usum toh urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk di 14 juta. Pertama takokane apik sesuk kurang ajar. Pak Bah, yang tanya itu udah orang NU. Pak Bah. Katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? 7. Itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang itu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin ditumpahi wong 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon ini. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo, Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional, ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah. Berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggo bojone wong. Mergo sing bagian sing ngurun itu kan enggak mahram. Ayo sing do urunan siap. Bojone do digawa wong. Lah kula ki nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana korban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kalau rada egois, jadi main dewi anak rada egois. Terus kami lah korban urunan sapi mah, lebih nama marinten-tenan. Lebih salih swargaku itu Januari, swargamu cara Allah Desember. Sapi ini ngenteni gue kesuwen. Mah, lah nak wedhus aku misalnya swargaku Januari wis terbang wis. Lah nak wong 7 swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ono pengumuman malaikat bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Repot. Lah ngamal lu ora usah mikir ngono. Maksudnya ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti mbok bareng bojone wong. Lah masih padha lanange ya ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Masuk swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng. Mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane cek neraka. Paham ya? Oh sekarang usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho ngene iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat aja nabi wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong 7, apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mesti tahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi rasa pikir, rasa dijero-jero, pokoknya nak ngamal yo ngamal wae. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Lha wis balik diparani tiyang jog. Ya tak takok ning dalan. Sesuk mikir, lha nak ngamal sing ikhlas, kok pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek nen neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang kan. Kok repot. Misalnya kok nak ngampak sapi kesuwen swargane sing wong alim apal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-pek hen wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok diperhitungno ngono. Sing jelas iku somben kejadiane udah bojone digodol wong wis jelas iku nek diterus-terus. Mergo korbane iku ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakno mbah tuwa ape mati korban gak gowo mbah tuwa. Repot nak wis ngamal ikhlas ae.
Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno 7 iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuannya tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlul bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengiran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wedok wayu korban. Terus sampai ning akhirat lho Pak Yai go bojone mereka ora korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus ora kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban kula teng narukan ki sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan mau kolesterol, darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan rano hadis ya Gus nak pitik, nak sapi kan rano hadis ya. Podo wedi kolesterol rano hadis ya. Aneh-aneh mereka. Wedi kolesterol itu rano. Wong marah tuh orang arah kena kolesterol, orang kena darah tinggi. Wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae cek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Wis sugih ado legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan dos setengah medhit ta ngono. Iso melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jajal sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Wis takok iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Mulane kula tiru nih zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti kok itu yang. Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel terus jare untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah sanatun mbah ngono lantek. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus ya. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dikiu pitik. Supaya menghilangkan toma, mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kullu la yudraku kullu. To al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso yo pitik, nek ra iso lele, sementing gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih tempe cilik-cilik angger bodo. Jare anut Gus Bas, penting kaya jomene korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu dulu Ibnu Abbas begitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas, akhirnya toma. Nah, toma nyalahno panitia napa masjid, sentimen ora dikei ndindi. Itu salah nih. Ndak baik hidup gitu. Dadi kaidane eling-eling nggih, mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Isla al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda, kok pangeran maklum, pancen isane rai. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta, sahur 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Coba terus blas. Nah wong salah kaprah, pokoke anggere ora iso terus blas dadi.
Rabi wong wedok iku syaraté yo ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku yo sakanane sing gelem ngono ae. Aja terus gak rabi lah. Ngono pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balighu anni walau ya isane saya terus saya kulhu wis diurangno kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ra sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Disebut balighu anni walau napa? Ya, mbon iki balik teng sifate Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdase nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada dua kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa? Nasrani disebut ahli napa? Kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu dua diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab satu wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti dua. Kalau enggak ahli kitab ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Saya itu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi mali min warikin aw dhahabin. Fa ya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi. Ayyukum sarrahu dzalik kata Nabi. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri. Min warikin audabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni ana budak, tak idek-idek. Jadi uang tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya pembantu atau apa, udah beli mahal-mahal jubli kerja untuk orang lain, hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kulluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh mat. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kau ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles ora sunah Rasul iku. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah, kul falillahil hujjatul baligh. Lah nek ben jaduk ya monggo poso-poso. Iku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Diken aku pengen ngalim sing barokah yang nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Yaitu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak, yang disayang hanya 1-2. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu, saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayakuna fil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, idzan fala. Kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1-2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayakunu fil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah, yang saya kasih tok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak.
Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah, cerdas sekali. Nah sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, tidak jelas itu. Paham gitu? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan di antara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul. Hal yastawiyani apa? Masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok sing sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangeran sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu napa? Pintu, satu napa? Aturan. Dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi syuraka'u mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Wa rojulan salamal lirrojul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan tuh gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya Nabi itu telaten diskusi sampai mereka tuh nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau ada kitab ya Mustad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah. Yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina. Ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang. Saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bule kamu, bude kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak. Itu ya sudah. Bukan saniki kalau nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Berko kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ruyah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang tuh anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumul ru'yati wa aftilul ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah
Tidak kuno. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengira. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Nah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak ngalim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Ngon Alokman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar. Karena ahli hisab sepakat konsensus sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan di ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawahi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit. Yang gerhana di sisi mana? Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab, kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya, karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada. Pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Nah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0,0 sekian ngitung hilal ibu rucing ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Syukri dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ru'yah
Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kalau anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NO Senin. Buareng jari NO nama mang kok ikmal tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal ngaku ngitunge. Paham sama dulu. Lah iya tuh. Mulane tahu mikir to, kula sing ulama sing wis mikir wis kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, guys, yang sering awal kan Naksabandia Sumatera, gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitungnya siji Saban itu Ahad, kowe ngitungnya Senin. Terus bareng Mamang, wes nak Mamang, wes ikmal, gendepi 30. Jadi sing ngitung Ahad, mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, gendepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing aja anti hisab. Wong hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoknya bulan wis melengkung kayak pelapah kurma. Lah terus ulama darani ku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'ya. Sitok darani ora pokoke anggere ngliwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalah Qur'ane yo ora nerangno kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok agak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Enggak angger dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah, nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora di urusan mbek niku, ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu madzhab NU. NU di madzhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Basim lo takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amene Syafi'iyah. Ya kira-kira Basim takoki mbah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Kamu ini bisa jawab. Syafi'iyah mesti. Ya ta ora? Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham gila niki kitab Jalalain kitab santri. Iki bakas Komar ku mana cile iki. Nak iki dadi iki, nak iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku iso diitung ya marastil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah, terus semua sinar ngarah ke Ka'bah, semua bayangan enggak iso diitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene, lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso diitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ra iso hisab. Lha iku perkarane ujung-ujunge anas ada umat itu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso. Ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu. Ki ra iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng, hisab seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas-blas niku musibah.